Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bab 3 tentang ukuran tendensi sentral, dispersi, dan letak. Anggota kelompok 1. Bapak Sidas Ramadan, 2. Muhammad Ardan, 3. Marinda Probonugroho. Ukuran tendensi sentral dan dispers. Tendensi sentral adalah ukuran yang mewakili kelompok data. Diberi nama ukuran tendensi sentral karena ukuran itu cenderung berada di tengah-tengah atau setelah beradikan. Macam-macam ukuran tendensi sentral yang sering digunakan dalam penelitian antara lain: 1. Rata, 2. Modus, 3. Median. Untuk ukuran dispers atau ukuran penyebaran adalah ukuran yang memberikan gambaran mengenai sebaran dari sekumpulan data. Oleh sebab itu, maka ukuran ini biasa disebut ukuran variansi. Beberapa ukuran dispers yang sering digunakan dalam penelitian yaitu 1. Jangkauan, 2. Simpangan baku, 3. Variansi. Di dalam ukuran tendensi sentral dan dispers, terdapat pula parameter dan statistik. Parameter adalah ukuran tendensi sentral dan ukuran dispers yang mewakili populasi yang sendirinya dihitung dari populasi. Statistik adalah ukuran tendensi sentral dan ukuran dispers yang mewakili sampel yang berarti dihitung dari sampel. Ganti. Ukuran tendensi sentral pada populasi. Ukuran tendensi sentral yang dibicarakan di sini adalah rata hitung, median, dan modus. 1. Rata hitung. Rata hitung disingkat rata, sering disebut rata-rata hitung atau rata-rata atau rataan. Rata hitung diterjemahkan dari istilah bahasa Inggris mean. Contoh, carilah rata hitung dari nilai-nilai berikut. A. 0, 2, 5, 2, 1, 6, 4, 3, 4, 2. Caranya yaitu sigma n sama dengan sigma x per n, yaitu semua bilangan dijumlah lalu dibagi banyaknya bilangan. Itu 29 per 10, yaitu 2,9. Yang B, sigma n 1 plus 5 plus 10, n sama dengan 9, yaitu sigma x per n 342 per 9, 38. Lanjut. A. Rata dari distribusi data tunggal. Untuk menghitung rata dari sekumpulan data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi data tunggal, jika distribusi frekuensi data tunggal masing-masing XI mempunyai frekuensi FI, maka raratanya didefinisikan sebagai berikut. Serta sama dengan sigma Fx per sigma F. Contoh, carilah rata hitung dari data yang disajikan dalam tabel. Seperti ini nilai itu 6, 7, 8, 9 frekuensi 28, 10, 5. Cara penyelesaiannya yaitu sigma X sama dengan 3 kali 6 tambah 8 kali 7 tambah 10 kali 8 tambah 5 kali 9, semuanya dijumlah menjadi 199. N sama dengan 3 plus 8 plus 10 plus 5 sama dengan 26. Jadi rata yaitu sigma X per N 199 per 26, yaitu 7,65. B. Rata dari distribusi data bergolong. Untuk menghitung rata dari distribusi frekuensi data bergolong, diasumsikan bahwa tiap kelas diwakili titik tengahnya. Jika pada distribusi frekuensi data bergolong masing-masing kelas I mempunyai titik tengah XI dan mempunyai frekuensi FI, maka ratanya didefinisikan sebagai berikut: sigma Fx per sigma F. Contoh, carilah rata dari tabel yang disajikan dalam tabel berikut.
Nilai 60 sampai 62 mempunyai frekuensi 5, 63 sampai 65 frekuensi 18, 66 sampai 68 frekuensi 32, 60 sampai 71 frekuensi 17, 72 sampai 74 frekuensi 8. Penyelesaiannya yaitu dengan cara sigma efek per sigma F sama dengan 5375 per 80 sama dengan 67,1875. Di situ terdapat pula tabel kerja untuk mencari rata. Dua, median. Median disebut juga nilai tengah karena letak median ada di tengah-tengah kumpulan data. Kalau data tersebut diurutkan dengan perkataan lain, median adalah suatu nilai yang membelah sekelompok data menjadi dua bagian yang jatahnya atau banyaknya sama. A. Median dari data tunggal. Median dari nilai n nilai terurut yaitu x1, x2, x3. Nilai disajikan dengan MI atau median adalah nilai yang berada tepat di tengah jika datanya ganjil atau rata dua nilai yang di tengah jika datanya genap. Dengan lambang dirumuskan seperti berikut. Median jika n ganjil yaitu x kali setengah kali n plus 1. Jika n genap yaitu setengah kali x kali setengah n plus x kali setengah n plus 1. Contoh, nilai matematika dari 20 anak adalah cari mediannya. Penyelesaiannya adalah nilai tersebut diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Setelah itu tampak bahwa x10 sama dengan 76 dan x11 sama dengan 78. Sehingga median yaitu setengah kali 76 plus 78 yaitu 77. B. Median dari frekuensi bergolong. Sesuai dengan sifat distribusi frekuensi data bergolong yang tidak dapat diketahui nilai-nilai individualnya, maka median dari distribusi frekuensi data bergolong merupakan nilai pendekatan. Asumsi yang dipakai ialah bahwa median terletak pada kelas yang memuat nilai yang berada di tengah urutan sesuai dengan median. Pengertian bahwa median ialah nilai yang berada di tengah setelah diurutkan. Kelas ini disebut kelas median. Jika pada distribusi frekuensi data bergolong, B adalah tepi bawah median, L adalah luas kelas, F adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median, F adalah frekuensi kelas median, dan N adalah banyaknya data, maka didefinisikan sebagai berikut. Median sama dengan B plus L per setengah N per F besar kemudian per F kecil. Contoh dalam tabel berat badan, yaitu berat badan 50 sampai 59 frekuensi 8, 60 sampai 69 frekuensi 10, 70 sampai 79 frekuensi 16, 80 sampai 89 frekuensi 14, 90 sampai 99 frekuensi 10, 100 sampai 109 frekuensi 5, 110 sampai 119 frekuensi 2. Dengan jumlah frekuensi 65. Penyelesaian. Karena banyaknya data dan 65 buah, maka median terletak pada urutan ke-32,5. Nilai pada urutan yang ke-32,5 terletak pada kelas ketiga. Yang ini disebut kelas median. Oleh karena itu, B sama dengan 69,5, setengah N sama dengan 32,5, F sama dengan 8 plus 10 sama dengan 18, F sama dengan 16, kemudian dihasilkan kemudian L sama dengan 10. Median sama dengan
B tambah L per setengah N per F, kemudian hasilnya adalah 69,5 ditambah 10 dikali 32,5 dikurangi 18 per 16. Maka mediannya adalah 78,56. Modul 3. Modus merupakan nilai yang sering muncul atau dapat dikatakan modus adalah nilai yang frekuensinya paling tinggi. Apabila semua data mempunyai frekuensi yang sama, maka tidak ada data yang mempunyai frekuensi tertinggi. Hal tersebut mengakibatkan semua data mempunyai frekuensi yang sama. Maka tidak ada modus pada kumpulan data tersebut. A. Modus dari data tunggal. Suatu kelompok data mungkin mempunyai modus, mungkin tidak mempunyai modus. Jika mempunyai modus, maka banyaknya modus yang ada mungkin tidak tunggal atau lebih dari satu. Kelompok data yang mempunyai dua modus disebut bimodus atau bimodal. Kelompok yang mempunyai tiga modus disebut trimodus atau trimodal, dan seterusnya. Contoh soal, carilah modus dari kumpulan nilai berikut. A. 3, 4, 6, 5, 4, 1, 3, 3, 2, 7. Penyelesaian. A. Berikut adalah tabel frekuensinya. Tabel daftar distribusi nilai siswa. X1, 1, 2. Modus dari data tersebut adalah 3, karena 3 nilai yang paling sering muncul. B. Berikut adalah tabel distribusi frekuensinya. Modus dari data tersebut adalah 3 dan 4, karena nilai dari 3 dan 4 mempunyai nilai yang sama. C. Berikut adalah tabel distribusi frekuensinya. Tidak ada modus karena frekuensi nilai sama. B. Modus dari distribusi frekuensi data tergolong. Jika pada distribusi frekuensi data tergolong, B adalah tepi bawah kelas, L adalah luas kelas atau panjang kelas, D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, dan D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Maka modus didefinisikan sebagai berikut. Modus sama dengan B plus L per D1 per D1 tambah D2. Contoh, tingkat kecerdasan IQ dari 50-an disajikan pada waktu berikut. IQ 80 sampai 89 frekuensi 1, 90 sampai 99 frekuensi 5, 100 sampai 109 frekuensi 10, 110 sampai 109 frekuensi 14, 120 sampai 129 frekuensi 9, 130 sampai 139 frekuensi 8, 140 sampai 149 frekuensi 3. Jumlah dari frekuensi adalah 50. Kemudian penyelesaian. Modus berada pada kelas 110 sampai 119 sehingga diperoleh B sama dengan 109,5, L sama dengan 10, D1 sama dengan 4, D2 sama dengan 5. Kemudian modus sama dengan 109,5 ditambah 10 dikali 4 per 4 tambah 5 sama dengan 113,944. Ukuran tendensi sentral pada sampel. Formula penghitungan ukuran tendensi sentral pada sampel sama dengan formula penghitungan ukuran tendensi sentral tersebut pada populasi. Untuk membedakan antara rata populasi dengan rata sampel digunakan lambang yang berbeda. Jika rata populasi diberi lambang U, maka rata sampel disajikan dengan Z. X sama dengan sigma X per N. Contoh, sebuah sampel yang terdiri dari 30 siswa mempunyai nilai pada tabel berikut.
nilai 20 mempunyai frekuensi 2, nilai 22 mempunyai frekuensi 4, nilai 23 mempunyai frekuensi 3, nilai 24 mempunyai frekuensi 5, nilai 25 mempunyai frekuensi 2, nilai 26 mempunyai frekuensi 3, nilai 27 mempunyai frekuensi 6, nilai 28 mempunyai frekuensi 2, nilai 29 mempunyai frekuensi 3. Penyelesaian. Tabel kerja untuk mencari rata sebagai berikut. X sama dengan 750 per 30 sama dengan 25. Ukuran dispersi pada populasi. 1. Jangkauan. Jangkauan disebut juga rentang atau range. Definisi: jangkauan dari nilai X1, X2 sampai Xn disajikan dengan J adalah selisih antara nilai yang terbesar dan terkecil dan dirumuskan sebagai berikut. Jangkauan sama dengan X maksimal dikurangi X minimal. Contoh soal. Umur 15 orang adalah sebagai berikut. Carilah jangkauannya. Penyelesaian. X maksimal sama dengan 50 dan X minimal sama dengan 18 hingga jangkauan sama dengan 50 min 18 yaitu 32. Variansi. Variansi disebut pula ragam. Variansi adalah ukuran dispersi yang sangat terkenal dan sering digunakan dalam praktik penelitian. Variansi dari nilai X1, X2, kemudian Xn disajikan dengan lambang O2 diformulasikan sebagai berikut. Sigma X kuadrat per N dikurangi sigma X per N kuadrat. Contoh soal. Carilah variansi nilai-nilai 3, 8, 8, 8, 9, 9, 9,18. Penyelesaian. 768 per 8 dikurangi 72 per 8 kuadrat sama dengan 96 dikurangi 81 sama dengan 15. Di bawah ini tabel kerja untuk menghitung variansi. Variansi pada distribusi data tunggal. Jika pada distribusi frekuensi data tunggal masing-masing XI mempunyai frekuensi FI, maka variansinya adalah sebagai berikut. Sigma FE kuadrat per N dikurangi dalam kurung sigma Fx per N kuadrat. Contoh soal. Carilah variansi dari nilai pada tabel berikut. Nilai 20 frekuensi 2, nilai 22 frekuensi 4, nilai 23 frekuensi 3, nilai 24 frekuensi 5, nilai 25 frekuensi 2, nilai 26 frekuensi 3, nilai 27 frekuensi 6, nilai 28 frekuensi 2, nilai 29 frekuensi 3. Penyelesaiannya sebagai berikut. Sigma Fx kuadrat per N dikurangi dalam kurung sigma Fx per N kurung tutup kuadrat sama dengan 18946 per 30 dikurangi 720 per 30 kuadrat sama dengan 631,54 dikurangi 625, maka hasilnya adalah 6,54. Berikut adalah tabel kerja untuk mencari variansi. Variansi pada distribusi data bergolong. Jika pada distribusi frekuensi data bergolong masing-masing kelas KI mempunyai titik tengah XI dan frekuensi FI, maka variansinya diformulasikan sebagai berikut.
tau kuadrat sama dengan sigma Fi Xi kuadrat per N min sigma Fi Xi per N kuadrat. Contoh soal. Tabel berikut memuat beberapa badan dari 100 orang. Carilah variansi dari nilai-nilai pada tabel berikut. Berat badan 40 sampai 44, frekuensi 5. 45 sampai 49, frekuensi 18. 50 sampai 54, frekuensi 32. 55 sampai 59, frekuensi 27. 60 sampai 64, frekuensi 10. 65 sampai 69, frekuensi 8. Penyelesaian. Variansinya dapat dihitung dari tabel kerja untuk mencari variansi. Kuadrat 297 185 per 100 min 5415 per 100 kuadrat, yaitu 2971,85 min 2932,22, yaitu 39,63. Berikut tabel kerja untuk mencari variansi. Berat badan 40 sampai 45, titik tengahnya yaitu 42. Ini frekuensi 5. Fx yaitu 210 X kuadrat 1764, Fx kuadrat yaitu 8820. Berikut adalah tabel untuk mencari variansi. Tiga, deviasi baku. Deviasi baku sering disebut juga simpangan baku atau simpangan standar. Deviasi baku dari populasi disajikan dengan tau adalah akar kuadrat dari variansi, sehingga tau sama dengan akar tau kuadrat. Ukuran dispersi pada sampel. 1. Variansi. Variansi pada sampel berbeda dengan variansi pada populasi. Hanya perbedaan lambangnya saja. Variansi kuadrat sama dengan N sigma X kuadrat min sigma X kuadrat per N kali N min 1. Contoh soal. Carilah variansi dari data sampel berikut ini. Penyelesaiannya yaitu dengan tabel kerja untuk menghitung variansi. Dan dimasukkan rumus ya. S kuadrat sama dengan 7 kali 230 min 38 kuadrat per 7 kali 7 min 1, yaitu 166 per 42. Hasilnya yaitu 3,95. Variansi pada distribusi frekuensi data tunggal. Jika data sampel yang disajikan dalam distribusi frekuensi data tunggal dan masing-masing Xi mempunyai frekuensi Fi, maka variansinya S2 diformulasikan sebagai berikut. S kuadrat sama dengan N sigma Fx kuadrat min sigma Fx kuadrat per N kali N min 1. B. Variansi pada distribusi frekuensi data bergolong. S kuadrat sama dengan N sigma Fx kuadrat dikurangi sigma Fx kuadrat per N dalam kurung N min 1. 2. Deviasi baku. Deviasi baku pada sampel disajikan dengan S adalah akar kuadrat dari simpangan baku.
Mungkin itu yang dapat kelompok saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.